Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roswandi Alfian Putra, NIM 2022-31020 dari kelas 5A. Saya membuat video ini khususnya untuk memenuhi tugas UAS konseling multikultural. Kali ini saya ditemani teman saya, yaitu salah satu pemuda yang termasuk aktif dalam organisasi desa, yaitu Karang Taruna. Beliau juga lulusan dari Institut Pesantren Matlioul Falah, khususnya di bidang bahasa Arab, dan dia juga salah satu seorang guru di Madrasah I'anatut Tholibin. Ya, silakan perkenalkan namanya, Mas. Ya, terima kasih Mas atas kesempatannya bisa diajak ngobrol. Iya, Pak. Nama saya Zainal Millah, biasa dipanggil Zen kalau di sini. Oke. Dan memang saya di sini di Desa Cebolek Kidul ini ya lumayan aktif di Karang Taruna, dan kesibukan sehari-hari saya memang mengajar di Madrasah I'anatut Tholibin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah mau membantu saya untuk membuat video wawancara ini, khususnya untuk melengkapi UAS saya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang budaya-budaya yang ada di masing-masing daerah dari mahasiswa. Jadi saya memilih panjenengan untuk sebagai narasumber saya. Oke. Pertanyaan pertama ini gini, Mas. Saya ingin bertanya, apa saja sih budaya yang ada di desa ini khususnya? Untuk Desa Cebolek Kidul banyak sekali lah budaya yang biasa dilakukan di masyarakat. Ya, mungkin bisa diberi contoh beberapa gitu. Contohnya di sini itu ada sedekah bumi, ada Mauludan, ada juga Megengan, ya ada Megengan, ada juga kalau di dalam ada musibah seperti kematian itu ada yang namanya 7 hari, doa 7 hari ya, itu ada. Terus ada juga yang namanya kalau orang hamil itu ada tasyakuran lah istilahnya, mapati, mitoli, seperti itu. Itu di sini masih berjalan dengan baik dan masyarakatnya masih memiliki keyakinan bahwa tradisi-tradisi tersebut jika dilaksanakan atau dilakukan itu memiliki keberkahan bagi masyarakat sekitar maupun yang melakukan sendiri. Oke. Wah, mungkin itu dari salah satu lah ya. Salah banyak mungkin. Salah banyak dari sebuah budaya yang ada di seputar sini. Tadi jenengan ngomong ada Megengan. Megengan itu sebetulnya seperti apa sih Megengan itu, Mas? Kalau Megengan yang selama saya tinggal di Desa Cebolek dan selama saya mengikuti tradisi tersebut, pengetahuan saya, Megengan itu seperti doa bersama dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan. Jadi di situ ada kegiatan doa bersama yang mengundang masyarakat sekitar, tidak hanya di satu wilayah, cuma juga mengundang desa tetangga juga. Oke, berarti itu bukan hanya satu lingkup wilayah, namun dengan istilahnya lingkup wilayah sekitar lah ya. Oke. Itu khususnya emang peringatan seperti itu hanya dilakukan di bulan suci Ramadan, atau ada yang lain, mungkin di hari kemerdekaan atau hari apa gitu, apa ada yang lain, Mas?
Ya mungkin kalau kegiatannya ya Mas, kegiatannya itu kalau doa bersama itu dilakukan di berbagai apa ya, penyambutan atau acara atau apa ya, peringatan. Tapi kalau khusus Megengan ini itu hanya dilakukan ketika menyambut bulan suci Ramadan. Ada juga kegiatan yang mungkin serupa Ya. ya, kalau doa bersama itu ada juga di Desa Ceblek Kidul ini namanya Malam Tirakatan. Malam tirakatan. Malam Tirakatan ya. Malam Tirakatan ini dilakukan ketika menyambut 17 Agustus atau Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saya kira budaya-budaya kegiatan seperti doa bersama itu tidak hanya dilakukan di Desa Ceblek Kidul, tapi banyak sekali wilayah-wilayah atau desa-desa setempat ya melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Oke. Ya, saya sedikit tertarik nih mengenai dari penjelasan dari tadi yang budaya Megengan dan Malam Tirakatan. Nah, di Megengan itu dan Tirakatan khususnya, itu emang dilakukan hanya pada menjelang puasa sama ini ya Mas, Hari Kemerdekaan doang. Ya, hanya dilakukan pada waktu-waktu itu. Oke. Biasanya hal-hal tersebut itu dilakukannya di mana Mas? Apakah di berpindah-pindah atau di mana? Kalau di Desa Ceblek Kidul tersendiri itu setiap RT biasanya, setiap RT itu memiliki tempatnya tersendiri. Kalau di RT saya kebetulan RT 3 RW 1 ini dilakukan di musola Mas. Oh, di Ya, di musola. Ada juga yang dilakukan di rumah warga setempat yang dimintai izin atau secara persetujuan masyarakat sekitar. Oh, gitu. Itu ya. Berarti untuk tempat sendiri tidak ada apa ya, istilahnya tidak ada yang harus di sini kayak gitu, nggak ada ya, bebas ya, sesuai setujuan ya. Oke. Biasanya kalau kegiatan-kegiatan seperti itu Mas, siapa saja sih yang istilahnya ikut terlibat di dalam kegiatan seperti itu? Kalau yang sudah berjalan, Heeh. Magengan ini biasanya itu dilakukan oleh warga bapak-bapak. Biasanya bapak-bapak ya. ya, bapak-bapak. Ya, kalau di RT 3 berarti ya bapak-bapak yang ada di RT 3. Ya, gitu. Tetapi kalau yang apa namanya, tirakatan itu biasanya seluruh warga sekitar, baik putra, putri, anak kecil, dewasa semuanya ikut. Oh, Ya, berarti itu bebas ya. bebas untuk yang tirakatan. Tapi kalau Magengan itu biasanya orang-orang undangan tertentu. Oh, berarti kalau yang tirakatan itu nggak ada undangan secara personal, mengundang siapa gitu, nggak ada ya? Tidak ada. Semuanya masyarakat apa namanya, dibebaskan atau berhak untuk mengikuti Meetingnya. tersebut ya. Baik. Tapi sebelum itu gini Mas, kan ada Malam Tirakatan sama Megengan tadi. Ya. Secara apa ya? Secara ini Mas, memulainya itu prosesnya, secara proses itu apakah ada perbedaan di situ Mas? Antara Magengan dan tirakatan. Heeh. Kalau Magengan itu biasanya dilakukan itu 3 hari sebelum menjelang Ramadan. Itu yang dalam artian tidak pasti kalau Magengan. Dia bisa dilakukan 2 hari sebelum Ramadan, 3 hari sebelum Ramadan. Ini itu kalau Magengan itu dilakukan secara kesepakatan warga. Warga itu sanggupnya di hari apa. Nah, itu biasanya seperti itu. Tapi kalau tirakatan itu pasti dilakukan malam atau sore, ya malam 17 Ramadan. Oke. Dan ada juga wilayah saya pernah itu dulu waktu KKN di Desa Sugihrejo, Kecamatan Gabus. Itu masyarakat di sana itu melaksanakan Magengan, pelaksanaannya tidak hanya menjelang hari Ramadan saja, bulan Ramadan saja, tapi dilakukan mulai tanggal kalau secara Jawa itu bulan Ruwah. Mulai tanggal 1 ya, tanggal 1 sampai kalau sampai 30 ya berarti sampai 30 Ruwah. Seperti itu. Jadi mulai tanggal 1 sampai 30 Ruwah itu masyarakat sana selalu mengadakan
doa bersama, dan itu bergilir di rumah-rumah yang sudah ditentukan di masyarakat sekitar. Ah, kalau gitu berarti gini, kegiatan yang di sini itu memang berbeda-beda ya dengan di luar sana. Ya, berbeda-beda. Kalau begitu berarti tidak hanya satu kali. Apanya, Mas? Itu tadi kan jenengan ngomong dari tanggal sekian sampai sekian. Itu berarti kegiatannya diulang berkali-kali. Ya, itu bilang berkali-kali. Jadi bergilir semua Kayak orang gitu. gilir ya. Jadi setiap hari doa bersama, mulai tanggal 1 tadi, semua tuh bulan sebelum bulan Ramadan itu ada yang melaksanakan seperti itu. Tapi kalau di Desa Jeblek Kidul ini hanya satu hari ya. Oke, satu kali. Dan biasanya di Jeblek Kidul ini juga pelaksanaannya itu kan tadi setiap RT ya. Setiap RT, nanti RT sini mengadakan hari berikutnya gantian RT sebelah. Oh, berarti acaranya nggak bareng kayak gitu ya? Ya, kadang juga berbarengan juga pernah. Tapi kan biasanya itu apa namanya ya, waktu yang tidak pasti yang menyebabkan apa namanya, kegiatan itu bersamaan. Toh juga biasanya itu pesertanya hanya di lingkup RT-nya masing-masing. Jadi undangannya itu di RT masing-masing dan tetangga RT yang berdekatan atau tetangga desa yang berdekatan. Jadi kalau misal kok RT tetangganya itu kok apa namanya bersamaan, tuh biasanya itu nanti ada yang mewakilkan, entah itu anaknya atau menantunya, atau nanti kalau dia berhalangan hadir biasanya itu apa ya, suguhan yang sudah disiapkan itu biasanya diangkat seperti itu. Oke, kalau dalam prosesnya sendiri dari megengan sama tirakatan mungkin bisa dijelaskan proses di dalamnya, misal kayak berdoa dan lain-lain, itu apakah ada sebuah perbedaan di situ? Jelas ada, Mas. Kalau ya kesamaan ada, perbedaan juga ada. Kalau malah di apa namanya, megengan itu acaranya itu hanya tahlil, kirim arwah, kirim doa kepada arwah-arwah yang sudah meninggal. Lah, biasanya itu arwah-arwahnya itu adalah keluarga masyarakat sekitar. Begitu ya. Jadi keluarganya nanti mengirim nama-nama arwah yang ingin dikirim doa seperti itu. Tapi kalau malam tirakatan itu secara umum, Mas, secara umum kita itu mendoakan para pahlawan-pahlawan kita yang sudah mendahului kita. Khususnya mendoakan keadaan Republik Indonesia ini selalu menjadi negara yang makmur dan apa ya, damai lah ya. Oh, berarti malam tirakatan ini adalah kayak salah satu upaya untuk kita mengingat ya, Udah menjadi salah orang kita. Oke. Tapi boleh saya tanya, siapa sih dulu yang memulai awal kegiatan-kegiatan ini itu? Kalau megengan Heeh. dan kalau secara spesifik saya tidak tahu ya, Mas, untuk siapa apa namanya yang memulai ya. Tapi kalau secara ditarik garis melihat model kegiatannya itu ada kaitannya dengan masyarakat yang ada di di Desa Jeblek Kidul ini, yaitu yang menganut atau sebagai warga Nahdliyin, Mas. Jadi di ajaran Nahdliyin itu atau Nahdlatul Ulama itu kita memiliki ajaran yaitu mendoakan orang-orang yang sudah meninggal atau yang sudah mendahului kita. Jadi seperti tapi tahlil atau dengan bacaan-bacaan kalimah-kalimah thayyibah itu adalah ajaran dari Nahdlatul Ulama. Mungkin itu yang menyebabkan kegiatan-kegiatan itu dilaksanakan di Desa Jeblek. Berarti ini ya, Pak, mungkin karena di daerah Jeblek Kidul itu khususnya kebanyakan adalah NU, Ya, NU. akhirnya mungkin terciptalah hal-hal seperti itu tadi ya. Dan saya kira apa ya, Mas, penyambutan di dalam malam tirakatan ya, teman-teman. Itu saya sering melihat di media sosial itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tujuannya itu hampir sama,
yaitu menyambut hari kemerdekaan. Tetapi mungkin pemasang acaranya yang berbeda. Dengan caranya Caranya masing-masing. masing-masing ya. Kalau di Desa Ceblek Kidul ini wong mayoritas 99% lah Iya. katakan, tidak, kalau 100% tidak. 99% itu masyarakat Nahdliyin, mereka kebanyakan yaitu doa bersama, tahlil. Ada juga tapi di situ dikemas dengan hiburan-hiburan, biasanya itu dengan apa ya, karaokean, terus makan bersama di tengah jalan, itu nanti di jalannya ditutup, terus nanti ada apa ya, makan seperti ditaruh di pelepah pisang, Model nasinya ditaruh di situ, ya. makan bersama dengan warga sekitar. Nanti setelah makan-makan nanti apa ya, happy gitu. Ada berbagai macam lah cara penyambutan mereka. Terus gini Mas, saya mau tanya tentang bagaimana tradisi tadi ini, 2 tradisi tadi itu diwariskan kepada generasi-generasi muda yang ada di sekitar sini. Yang jelas tradisi ini jika ingin tetap berjalan atau tetap lestari, ya pastinya yang masih hidup atau yang masih bisa melestarikan itu selalu menjaga tradisi ini dan memberikan contoh kepada pemuda-pemuda sekitar. Karena kalau tidak seperti itu ya nanti akan tergerus dengan sendirinya. Seperti itu. Jadi di sini ketika ada kegiatan seperti magenan tadi, biasanya itu pemuda di sini itu karena dia tidak mendapatkan jatah undangan, biasanya pemudanya itu dilibatkan seperti rewang itu seperti apa ya Mas? Yang membantu acara magenan tersebut, entah itu yang menyiapkan tempat, entah itu nanti yang menerima tamu, seperti itu. Jadi pemuda-pemuda yang generasi muda itu dilibatkan dalam acara tersebut. Berarti mereka itu ikut andil lah ya dalam prosesnya. Dan tidak prosesnya. Oke. Tadi kan menyinggung membahas sedikit tentang salah satu apa ya istilahnya madhab agama ya. Ya, agama. Jadi pandangan agama terhadap budaya ini tuh tidak menjadi sebuah masalah ya Mas ya. Kan saya kan pernah lihat tuh di media sosial kayak di daerah mana ya, pegunungan pokoknya masih itu mereka memiliki sebuah budaya tentang tumpeng yang ditaruh di salah satu gunung kayak gitu. Itu ada yang ibaratnya membuat konten dengan protes dan menendang tumpeng itu, kayak dianggap itu hal yang musik lah, menyimpang dari agama. Kalau di sini itu enggak ya Mas ya? Alhamdulillah di sini tidak ada persoalan seperti itu, karena masyarakat di Ceblek Kidul ini semuanya itu ya memiliki ajaran yang hampir bisa dikatakan sama, yaitu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau masyarakat Nahdliyin tadi. Jadi kalau ada seperti tumpeng tadi, bahkan di masyarakat Desa Ceblek Kidul itu ada juga yang namanya sesajen, Mas. Sesajen ya. Kalau dulu waktu saya masih sekolah itu banyak sekali kalau ada orang hajatan itu di perempatan itu pasti ada sesajennya. Terus kalau ada mau panen di sawah pasti ada sesajennya, pasti itu Mas. Dan di kepercayaan orang Jawa ini itu tidak terus terutama kaitannya dengan Islam itu tidak terus saklek bahwa seperti itu musyrik. Ya itu bolak-balik kalau di ajaran kami itu tergantung niatnya Mas. Karena yang namanya sesajen itu pastinya ada nilai-nilai filosofi yang terkandung di dalamnya. Biasanya itu sesajen ada bunga-bunganya, ada uangnya, ada pisang, ada buah-buahan, ada makanannya. Itu pasti memiliki tujuan yang diwariskan dari pendahulu kita, yang bukan berarti kita itu mempercayai jika ada hajatan harus melakukan seperti itu. Kita hanya melestarikan saja, bukan berarti kita itu percaya bahwa sesajen itu mendatangkan rezeki atau amal, atau menolak bala atau amal. Tetapi selain kita menjaga tradisi, pastinya kita itu melaksanakan itu ada nilai-nilai filosofi yang terkandung di dalamnya. Saya itu pernah
mendengar makanan gemblong, Mas. Gemblong yang ada di makanan di daerah saya itu terbuat dari ketan. Terbuat dari ketan ya, dari ketan. Dan ya, di gemblong itu dalam prosesnya itu apa ya, dikukus atau dikukus nanti terus tumbuk, ditumbuk sampai padat ya. Dan di situ ada nilai filosofisnya. Biasanya itu makanan itu digunakan di dalam acara hajatan orang nikah. Dan saya pernah mendengar itu di orang-orang yang sudah tua atau pendahulu kita pernah menjelaskan bahwa gemblong itu filosofisnya kenapa kok ada di acara hajatan nikah. Itu kata mereka bahwa gemblong itu memiliki filosofi yaitu untuk mempererat jalinan antara suami istri. Kenapa bisa seperti itu? Melihat dari proses pembuatan gemblong itu, mulai ditumbuk, ditaunah, terus dikukus sampai dia itu nanti padat dan melekat. Itu nilai filosofisnya adalah ketika seorang rumah tangga itu mendapatkan beberapa ujian, beberapa cobaan, harapannya itu tetap bisa melekat, bisa harmonis, bisa tetap utuh keluarganya. Itu salah satu filosofisnya. Jadi bukan berarti kalau orang menikah itu harus makanan gemblong, tidak. Kita cuma melestarikan budaya-budaya dan berharap dengan filosofi-filosofi tersebut menjadi doa kepada kita. Gitu ya. Oke ya. Oke. Kalau untuk tadi malam tirakatan dan apa tadi yang satu, Mas? Magengan. Nah, di situ menurut Mas sendiri itu nilai filosofis yang terdapat di dalam acara itu apa sih sebetulnya? Kalau yang saya lihat pastinya itu adalah mendoakan orang-orang yang sudah mendahului kita. Itu pasti, Mas, karena tujuan utamanya itu. Terus yang kedua itu kita bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah kepada kita semua. Di sisi lain karena magengan itu menyambut bulan suci Ramadan, pastinya orang Islam itu bergembira, Mas. Iya. Bergembira, bersukacita untuk menyambut bulan suci tersebut. Dan kalau di acara Islam tuh istilahnya seperti ini. Kalau orang yang masih hidup, hari rayanya itu pada waktu Idul Fitri. Betul. Tetapi kalau orang yang sudah mati, hari rayanya itu pada saat bulan Ramadan. Kenapa seperti itu? Mungkin ini nanti kalau salah disclaimer dulu, nanti saya dikoreksi. Ini yang pernah saya dengar dan yang pernah saya diajarkan. Di bulan Ramadan itu katanya orang-orang yang sudah meninggal itu mendapatkan diskon dalam arti dia tidak disisikan di dalam kuburnya. Karena itu bisa dikatakan ini adalah perayaannya orang-orang yang sudah meninggal. Maka dari itu kita yang yang masih hidup memberikan sodakohnya berupa doa dan lain-lain. Dan seperti itu. Oke, bagus ya kalau gitu ya. Di dalam proses malam tirakatan dan magengan tadi itu, apakah ada kayak yang dengan tadi jelaskan mungkin makanan-makanan khusus yang dibuat saat itu? Kalau magengan ya, Magengan dan tirakatan itu tadi. kalau magengan dan tirakatan tidak ada lah, Mas. Makanan khusus tidak ada. Tapi kalau modelnya kalau magengan itu biasanya berkatan, Mas. Berkatan itu berisi nasi, lauk pauk lah, seperti itulah. Lauknya bebas, terserah masyarakatnya. Kalau magengan tirakatan itu biasanya itu makanannya prasmanan, Mas, atau ambengan. Jadi ada ambeng nanti dimakan bersama-sama. Seperti itu. Tidak ada makanan khusus, tidak ada. Modelnya yang berbeda di ambengan sama berkatan tadi. Oke, baik. Kalau gitu terima kasih ya sudah menjadi narasumber saya untuk bukan narasumber ini, Mas. Ini hanya sekedar jablong saja, dol saja. Ya, pantas kalau saya dikatakan sebagai narasumber karena kan saya bukan budayawan. Ya, pemuda yang pernah mengalami tradisi-tradisi tersebut. Ya, baik kalau gitu saya ucapkan banyak terima kasih. Sama-sama. Ya, mungkin sekian ya
video yang dapat saya buat untuk jauh mengetahui tentang budaya Megengan dan Malam Tirakatan ini. Sekian dari saya. Oke, dari kesimpulan video tadi kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya dari tradisi Megengan itu ada tradisi doa bersama untuk mendoakan keluarga yang telah meninggal. Keduanya kita menyambut bulan suci Ramadan, dan tiga itu mengekspresikan rasa syukur kita bisa bertemu lagi dalam bulan suci Ramadan. Yang untuk tradisi tirakatan, salah satunya yaitu mendoakan para pahlawan kita yang sudah berjuang untuk negara kita, dan kedua itu mendoakan lah, istilahnya mendoakan kemakmuran Republik Indonesia ini. Dan ketiga itu tadi mempererat ya, mungkin mempererat tali persaudaraan antara tetangga mungkin. Nah, dari sini saya bisa menyimpulkan kita itu bisa menggunakan layanan konseling kelompok ya, karena kita tidak hanya bersinggungan dengan salah satu individu saja, namun kita bersinggungan dengan banyak orang. Jadi menurut saya layanan yang pas itu digunakan itu adalah layanan konseling kelompok, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.